Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Ramadhani dengan NIM 1193030019. Yang terhormat kepada Bapak Lutfi Fahrul-Rizal selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang mata kuliah Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah. Pada diskusi pertama yang saya bisa pahami adalah konsep dasarnya, di mana yang kita ketahui bahwa hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Dengan bagian-bagiannya terdapat perbedaan yang mendasar. Selanjutnya, apa yang menjadi unsur-unsur hukum yang penting, di mana arti bersifat memaksa, di antaranya satu, kumpulan peraturan, yang kedua perintah, dan yang ketiga larangan, kemudian yang keempat saksi yang bersifat memaksa. Tidak terlebih pada pengertian administrasi, pengertian pemerintah dan pemerintahan maupun pengertian daerah yang sudah dijelaskan. Hal tersebut yang dapat saya simpulkan adalah di mana undang-undang yang mengatur proses penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian diskusi kedua yang dapat saya rangkum dan bisa saya pahami yaitu pada poin proses lahirnya pemerintahan daerah, adanya alasan-alasan pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembentukan pemekaran daerah. Lahirnya pemerintahan daerah tertentu ada beberapa faktor, diantaranya poin pertama yaitu konsekuensi dari adanya kekuasaan yang terdapat dalam trias politika bertujuan untuk mengefektifkan pemerintahan daerah tertentu dengan tujuan untuk menyeimbangi check and balance. Kemudian poin kedua, dianutnya konsep negara kesatuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kemudian pada poin ketiga, negara kesatuan yang menjadi poin kedaulatan tertinggi adanya pemerintahan nasional, penyerahan pada kekuasaan daerah, dan tidak adanya satu pemerintahan yang lebih rendah. Lanjut diskusi ketiga yang bisa saya pahami dan saya simpulkan, penyelenggaraan Pemda itu terbagi menjadi beberapa asas. Yang pertama asas desentralisasi, yang kedua asas dekonsentrasi, yang ketiga asas pembantuan, dan yang keempat asas kebijaksanaan. Desentralisasi yang berarti penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Alasan dianutnya desentralisasi karenanya untuk memperluas roda pemerintahan, luasnya wilayah Indonesia, keadaan Indonesia yang pluralistik dan lain-lainnya. Di samping itu, adanya dimensi-dimensi utama dalam desentralisasi, seperti dalam dimensi ekonomi, politik, dan psikologis. Hal itu yang menjadi ciri utama atau indikator pentingnya adalah adanya pembentukan pemacaran dan penyerahan pemacaran ini terjadi karena daerah bukan perorangan, yang dipancarkan adalah urusan pemerintah daerah. Nah, pada diskusi keempat yang dapat saya simpulkan dan bisa saya pahami itu pada topik pembahasan mengenai pembagian urusan pemerintahan. Yang bisa saya pahami ada 2 poin, yaitu yang pertama pengertian urusan pemerintahan daerah, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkat dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memperdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Dengan hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 5 PP nomor 38 tahun 2007. Kemudian pada poin kedua yaitu klarifikasi urusan pemerintahan meliputi beberapa bagian, diantaranya absolut, konkuren, dan umum. Lanjut pada diskusi kelima yang dapat saya simpulkan dan saya pahami, yaitu pengertian dan jenis-jenisnya. Pengertiannya, otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Begitu. Dan jenis-jenisnya, yang pertama ada otonomi material. Ditegaskan bahwa untuk mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri harus dilihat pada substansinya, karena otonomi material atau rumah tangga material, dalam otonomi bentuk ini kewenangan daerah otonomi dibatasi secara positif, yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegasnya apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam praktiknya, penyerahan ini dilakukan dengan penyerahan ini dilakukan dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan. Kemudian poin kedua, otonomi formal atau rumah tangga formal. Otonomi bentuk ini adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif, namun dalam hal ini daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Kemudian poin ketiga, otonomi real atau rumah tangga real. Nah, otonomi bentuk ini merupakan gabungan antara otonomi formal dengan otonomi material. Lanjut pada diskusi ke-6 tentang ajaran rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga daerah di mana bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah. Di samping itu, dalam pengelolaannya terdapat 3 sistem rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, yang kedua rumah tangga material, yang ketiga sistem rumah tangga nyata. Yang pertama, pengertian rumah tangga material atau ajaran rumah tangga material, yaitu suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah dan dalam pembagian wewenangnya tidak terperinci secara jelas dalam perundang-undangan, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek penting serta rasionalitas dalam praktiknya. Di dalam ajaran ini ada yang disebut taakverdeling antara pusat dan daerah. Jadi apa yang tidak tercantum dalam rincian itu tidak termasuk kepada urusan rumah tangga daerah. Jadi daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan di luar yang sudah terperinci atau yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, pengertian rumah tangga formal atau kita sering sebut sebagai ajaran rumah tangga formal. Tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan oleh daerah-daerah otonom. Dalam definisinya, yaitu suatu tatanan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak ditetapkan secara rinci. Itu perbedaannya. Maka di dalam ajaran ini tidak secara a priori ditetapkan hal yang termasuk rumah tangga daerah, tetapi sepenuhnya itu tergantung atas prakarasa atau inisiatif daerah yang bersangkutan. Dan yang ketiga ini menurut saya mengambil jalan tengah antara ajaran rumah tangga material dan ajaran rumah tangga formal. Jadi dengan tidak melepaskan prinsip sistem rumah tangga formal, konsep rumah tangga real
bertitik tolak dari pemikiran yang mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata gitu, mendasarkan diri kepada faktor-faktor yang nyata untuk mencapai keserasian antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik yang ada pada daerah sendiri maupun di pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat memperlakukan pemerintah daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pusat. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dan bisa saya pahami tentang materi-materi yang sudah disampaikan. Kiranya mohon maaf jika ada kata yang kurang dimengerti, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lutfi Fahrul Rizal selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.